Iya, Ma. Ini dia, Karissa, cucu Oma. Kamu gimana? Nggak apa-apa kan, sayang? Iya, Oma. Ampun, untung cucu Oma baik-baik aja. Lain kali hati-hati ya. Terus ini ada apa nih? Kumpul-kumpul gini rame-rame. Bu, saya yakin kalau di rumah ini ada penyusup, Bu. Salah satunya adalah satuan di sini. Penyusup? OMG, Aisyah, kamu tuh jangan menghayal nggak karu-karuan ya. Masa satpam kayak begini kamu bilang penyusup, penjahat gitu maksud kamu? Ya enggak aja ya, jangan parnoan nggak karu-karuan kamu. Mam, apa yang dibilang Aisyah itu masuk akal. Apalagi tadi Kak Aisyah bilang dia lihat om-om aneh yang tiba-tiba keluar dari balik semak. Betul juga. Tapi apa mungkin salah satu dari mereka? Iya, Pak. Om yang Aisyah lihat pakai baju sama kayak Om Sapam. Terus juga pakai masker. Sayang, kamu bisa kenalin wajah mereka nggak? Coba tolong kamu ingat-ingat dulu. Yang mana orangnya? Kayaknya anak ini kenalin gue deh. Gawat kalau gue ketahuan. Gak tahu Tante, semuanya mirip. Kaisa nggak bisa bedain. Untung. Oke, kalau gitu, coba kalian buka masker kalian, biar kalian bisa tahu muka kalian kayak gimana. OMG, Aisyah kamu nih ngawur banget ya kalau asal kasih ide. Kan tadi Karissa dia bilang itu om-om satpamnya itu pakai masker. Terus kalau misalnya mereka semua disuruh buka maskernya, ya gimana Karissa bisa kenalin? Dipakai otak-otak, dipakai kalau ngomong bisa. Iya Tante, kalau nggak pakai masker, Kaisa juga nggak mungkin bisa kenalin. Nah, dengar nggak? Ini anak masih kecil loh, lebih pinter dibandingin kamu. Udah. Masih, Mas.
Sepertinya aku harus bicara sama si Mas. Tapi berdua aja nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kalian bubar langsung jaga lagi ya? Siap. Kamu sama Mama ya? Mas tunggu. Apalagi? Kamu mau ikut? Kamu nggak denger apa? Tadi Natasha bilang mau bicara sama aku berdua. Sekarang sebaiknya kamu jaga anak-anak kamu. Jangan sampai ceroboh lagi. Dan aku nggak suka ya. Kamu khawatir yang berlebihan seperti ini. Nggak jelas tau nggak? Ayo Natasha. Ya udah yuk. Kita juga masuk yuk, Karisa. Yuk masuk. Ya, Oma. Aku ke kamar dulu, Mas. Gue masih nggak paham deh, kenapa Dimas terus bersikap seperti ini. Sementara sebenarnya dia itu masih peduli sama Aisyah. Apa sih yang Dimas sembunyikan? Kondisinya Aisyah gimana? Apa dia baik-baik aja juga kan? Tadi aku udah periksa semuanya. Aisyah baik-baik aja kok. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, oksigen dalam darahnya juga normal. Terima kasih Natasha. Satpam yang itu, kenapa dia ngeliatin gue terus? Dan gerak-geriknya mencurigakan banget. Bukannya jaga kayak seperti yang lain. Apa dia yang gue lihat tadi yang jalan sambil celingkukan ke halaman belakang tadi? Gue harus selidiki. Akhirnya dia masuk juga. Mumpung ada waktu nih, sebaiknya gue cek satpam yang ada di mobil. Siapa tahu dia belum sadarkan diri. Ini kan masih jam kerja. Kok dia malah keluar? Mau kemana dia? Aman, sepi. Kayaknya nggak ada yang melihat. Mana dia? Ngapain dari situ? Dia belum sadar juga.
Bagus. Dia ngapain tadi buka bagasi? Gelap banget. Ah, nggak kelihatan lagi. Ada apaan sih, Don? Pak Satya? Lagi apa Bapak di sini? Harusnya gue yang nanya. Lu tadi ngapain di sini? Hah? Ini kan jam kerja. Mestinya lu di rumah jaga-jaga. Maaf Pak, saya habis ngambil handphone yang ketinggalan di mobil. Ini? Ini mobil lu. Lu punya mobil? Iya Pak, kalau di waktu luang saya jadi supir taksi online. Dan ini juga mobil nyicil, kalau sewa gak bakalan ada untungnya Pak. Ini juga belum lunas, makanya saya jaga dengan sangat hati-hati. Ya terus lu ngapain parkirnya sini? Di tempat yang jauh banget? Hah? Tersembunyi lagi? Ya Pak, saya nggak enak. Saya nggak mau Pak Dimas tahu kalau saya punya mobil. Makanya saya parkir jauh dari rumah. Sial, gua nggak punya bukti untuk nuduh dia. Gue harus tetap tenang, biar Pak Setya nggak curiga. Pak, saya permisi dulu Pak. Takut Pak Dimas cari saya kembali dulu ke rumah. Saya permisi Pak. Gue harus lidiki orang ini lebih lanjut. Biarpun semua alasan yang dia bilang itu masuk akal, tapi tetap aja gue masih curiga. Akbar, nanti sore datang ya ke rumah. Gue perlu bantuan lo buat lakuin sesuatu. Kamu mau ngomong apa sama aku? Gini Mas, apa nggak sebaiknya kita percaya aja ya sama apa yang dibilangin sama Aisyah tadi? Bukannya aku nggak percaya, Natasha. Aku percaya. Cuma aku takutnya Aisyah beneran halusinasi karena terlalu paranoid atas kejadian tadi waktu Junamo diculik. Apa nggak sebaiknya kita cari cara aja ya? Kita cari cara gimana supaya kita bisa buktiin apa yang dibilangin sama Aisyah tuh bener atau enggak sebenarnya. Mungkin aku akan pasang CCTV di titik tersembunyi yang satu juga nggak tahu supaya mengawasi mereka. Gimana? Menurut aku itu ide bagus sih Mas. Bianca, masa iya sih? Bianca. Apa aku hubungin Bianca aja ya? Yaudah, aku hubungin Bianca. Iya, Mama. Ada apa, Mama Lydia? Bianca, mau juga Mama yang tanya sama kamu. Kok malah kamu? Ini apa rencana kamu? Soalnya tadi di rumah ada ribut-ribut dan itu ada kaitannya dengan satpam baru yang diambil sama Dimas. Iya tentu dong Mas, siapa lagi sih yang punya ide brilian kayak gitu kalau bukan Bianca? OMG Bianca. Rencana kamu tuh sebenarnya apa sih? Mama tuh pengen tahu banget atau pengen tahu aja?
Bianca, cepat kasih tau Mama. Mama nggak main-main ya. Kasih tahu. Iya. Sebenarnya sih Bianca dengan senang hati pengen banget kasih tahu Mama. Cuma kata orang kalau rencana kita dikasih tahu semuanya ke orang lain, bisa-bisa rencana kita gagal. Jadi gimana kalau Mama duduk manis aja, duduk yang cantik, biar Bianca selesaikan rencana Bianca. Ngeselin banget. Keterlaluan banget Bianca. Dia nggak mau kasih tahu saya apa rencananya. Belum tahu dia ya. Hah? Dengar, kalau kamu pikir rencana kamu paling hebat dan sempurna, bisa jadi kamu salah besar Bianca. Karena yang jadi korban pertama di rumah ini bukan Aisyah, bukan Juna, melainkan adalah putri kamu sendiri, Karissa. Karissa tadi hampir tenggelam dan katanya itu terjadi karena dia kaget lihat ada orang yang gak dia kenal di area rumah ini. Kalau orang yang dia lihat itu adalah suruhan kamu, berarti kamu udah bikin anak kamu sendiri celaka, Bianca. Apa? Karissa tenggelam. Ya ampun, bodoh banget. Hah? Bianca, apa kamu bilang? Ada apa sama Karissa? Mau baca nih SMS dari Mama Lydia. Mau baca. Ampun deh Bianca. Kan Mama udah bilang dari awal sama kamu. Hati-hati sama orang suruhan kamu, jangan sampai Karissa kenapa-napa. Ini kok malah Karissa coba yang hampir celaka. Gimana sih? Ya itu dia mah, dasar orang bodoh kan. Disuruh gitu aja gak becus. Malah Karissa yang celaka. Sekarang aku harus kasih dia pelajaran. Ayo Ma, kita harus pergi. Oke, waktunya pergantian shift. Kang shift sore, silakan pulang. Ada pesan dari Bu Bianca. Temui saya di lokasi yang saya kirim. Ada apa ya? Aisyah. Kalau ngantuk tuh tidur. Biar gue yang jagain anak-anak. Ya. Enggak kok. Aku nggak ngantuk-ngantuk banget, Mas. Iya udah Mas Setia, mendingan balik ke kamar lagi deh. Yang butuh tidur itu lo Aisyah, bukan gue. Mas. Tolong jangan paksa aku kayak gini, Mas. Asal Mas tahu, yang bikin aku bahagia itu bukan karena aku baik-baik aja. Tapi aku dapat maaf dari suami aku, Mas. Udahlah Bianca. Buat apa coba semua rencana kamu itu? Udahlah, lupain aja. Mendingan kamu sekarang pikirin kebahagiaan kamu dan juga Karissa. Udah, selesai. Hidup kamu bahagia.
Aku gak akan mungkin bisa bahagia kalau Aisyah belum hancur. Kalau Aisyah belum hancur di tangan aku, Ma. Karena apa? Karena Aisyah dan ibunya sudah merebut kebahagiaan kita. Mama jangan lupa itu. Eza, kamu kenapa? Nggak boleh ada orang yang ambil kamu, saya nggak boleh. Aisyah, kamu nih kenapa sih? Memangnya siapa yang mau ngambil anak kamu tuh siapa? Nggak boleh diambil, anak aku nggak boleh diambil. Nih, Dimas Setia. Si Aisyah ditanyain kok malah jawabnya kayak begitu? Apa jangan-jangan Aisyah itu udah... Maaf,